Di banyak wilayah pedesaan, perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, partisipasi mereka dalam ruang pengambilan keputusan masih terbatas. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam forum desa, tekanan ekonomi rumah tangga, serta kerentanan terhadap konflik sosial dan bencana menjadi tantangan yang dihadapi secara nyata. Perempuan itu sama sekali tidak dilibatkan. Kita perempuan ini kadang-kadang dibatasi. Setiap hari saya dapat uang, tapi terkadang di saat kebutuhan mendadak itu ada uang. Kekerasan dalam rumah tangga secara langsung saya mengalami. Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai intervensi berbasis komunitas mulai diperkenalkan dengan tujuan memperkuat kapasitas dan partisipasi perempuan. Musyawarah khusus perempuan membuka ruang bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan prioritas mereka, khususnya dalam proses perencanaan pembangunan desa. Yang dulunya ketika ada pertemuan atau misalnya kayak ada musrembangdes, sering kali perempuan tidak diberikan kepercayaan untuk berbicara. Tetapi dengan kegiatan-kegiatan tersebut kami dapat mengerti dan juga kami sudah dapat melatih kemampuan kami bagaimana berbicara di depan, bagaimana ketika diberikan undangan untuk mengikuti musrembangdes apa yang nantinya kami sampaikan. Apa yang harus kita lakukan untuk kemudian suara kita, semua perempuan satu desa itu memiliki satu suara. Sekolah perempuan menjadi ruang belajar bagi perempuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran kritis, serta kepercayaan diri dalam berpartisipasi di masyarakat. Dalam sekolah perempuan ini juga, karena baru mendengar namanya saja tentang sekolah perempuan, saya sudah tahu pasti kalau kita masuk di sekolah ini juga lebih memberdayakan kita perempuan. Karena dengan Sekoper ini kita banyak belajar tentang apa itu gender. Jadi kita di dalam rumah itu sudah bisa berbagi peran yang merat antara perempuan dan laki-laki. Kesehatan dalam rumah itu juga ada 5 pilar. Ini 5 pilar SDPM itu memang yang utama. Setelah kami ikut Sekoper ini, baru kami tahu itu penting. Melalui Village Savings and Loan Association atau VSLA, perempuan memiliki akses terhadap sistem keuangan yang lebih aman dan mandiri. Skema ini mendukung kebutuhan ekonomi rumah tangga, termasuk modal usaha, pendidikan anak, serta pengelolaan kebutuhan darurat. Itu memang beta jual, beta buka kios. Hanya beta sudah bisa bagi bilang, ini uang kios, ini uang di saat darurat baru pakai, atau ini uang anak sekolah, tidak. Saya gabung sah. Jadi mulai dari potong belajar tentang literasi keuangan itu baru beta mengerti, bela oh ternyata uang ini kotong bisa bagi-bagi. Pembentukan kelompok kerja perdamaian memberikan mekanisme rujukan dalam menangani konflik sosial, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Di sisi lain, kesadaran terhadap risiko bencana juga meningkat. Anak di bawah umur dia mendapat kekerasan, jadi saya dampingi urus masalah di kantor desa sini, tapi tidak selesai, jadi lanjut ke Polsek. Saya dampingi ke Polsek, sampai di Polsek, dari Polsek arahkan bilang kalau kekerasan ibu dan anak itu, perempuan dan anak itu langsung di Polres. Terus di sana kami disuruh untuk ke Rumah Sakit Bayangkara untuk visum. Kami pulang dari Rumah Sakit Bayangkara jam 1 malam, jadi kami bermalam di Polres, paginya baru pulang. Setelah ketong ikut pelatihan yang begini baik, bagus, sehingga ini membangun ketong semangat untuk pembersihan dalam ketong punya desa ini. Ketong dari anak muda dan orang tua, para tua-tua adat duduk bersama saling sharing. Bahaslah air ini, karena memang kita dari 2014 sampai saat ini kita masih beli air. Pada saat musdus
kita usulan pertama air bersih. Setelah itu disepakati orang tua, lalu dibawalah ke Musdes. Kalau kami anak muda itu biasa disebut dengan kata anak me. Anak me, ya. Anak me itu anak kecil, ingusan yang sudah tidak tahu apa-apa. Tapi kalau pas ada ini kelompok ekonomi, dia sudah semakin berkurang. Kelompok ekonomi ada, anak-anak lebih fokus di pangkas. Di dalam dong atur keuangan dengan baik, jadi di situ dong tentukan satu tanggal untuk bagi uang di tanggal 28. Akhir bulan dong bagi uang. Seiring berjalannya program, terlihat perubahan signifikan pada perempuan peserta. Dari yang awalnya pasif, menjadi lebih aktif dan berani menyampaikan pendapat di ruang publik. Dampak program tidak hanya dirasakan pada tingkat individu, tetapi juga pada komunitas dan tata kelola desa. Dukungan kebijakan desa, termasuk melalui regulasi dan surat keputusan, memperkuat keberlanjutan inisiatif ini. Kami di desa itu dalam situasi yang dalam kebiasaan yang lama. Yang selama ini menganggap perempuan ini tidak punya peran apa-apa di desa. Justru kehadiran mereka sangat membantu. Baik itu mereka ikut memang dari proses musyawarah dan mereka kawal juga sampai dengan eksekusi. Itu yang pokoknya perdamaian itu lebih banyak kita sinergikan dengan lembaga adat yang ada. Sehingga oleh adat mereka dipandang ada, oleh pemerintah dipandang ada, oleh masyarakat juga mereka dipandang ada. Ada perdes tentang desa siaga. Rancangannya kita sudah buat dan kita sudah tetapkan, tetapi kita mulai laksanakan secara efektif itu di 2 tahun terakhir. Dengan hadirnya Winexus ini, lewat program Winexus ini, kemudian itu kita aktifkan kembali. Pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang peningkatan kapasitas individu, tetapi juga tentang menciptakan perubahan yang berkelanjutan di tingkat komunitas. Ketika perempuan terlibat secara aktif, pembangunan desa menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.